Makanya Tuhan tidak akan pernah berhenti dengan hidup kita. Tuhan tidak akan putus asa dengan hidup kita. Bapak Ibu ngalamin apa hari? Untuk kedepannya kita nggak pernah tahu hari seperti apa. Tapi yang jadi jaminan hidup kita adalah kebaikan Tuhan yang kita pernah nikmati masa lalu. Di tahun-tahun yang lalu Tuhan tolong, tahun-tahun lalu Tuhan proteksi, tahun-tahun lalu Tuhan cukupi, tahun-tahun lalu Tuhan pernah bikin mujizat melalui hidup kita. Tuhan akan lakukan double porsi di masa yang akan datang. Kalau di masa yang lalu Tuhan pakai kita dalam hal kesembuhan, mujizat, tanda-tanda ajaib, di masa yang akan datang Tuhan akan kerja double porsi. Kalau hari ini kita ngelihat setan kerjanya double porsi, hari ini setan kerja double porsi. Dia sekali pukul kalau bisa beberapa orang binasa, meninggal, ikut jadi pengikutnya. Bahkan orang-orang yang ngakunya pintar saja dipakai untuk menyesatkan orang-orang percaya, bisa percaya loh. Karena dia tahu waktunya sudah mepet. Si iblis itu udah tahu waktunya mepet. Dan Tuhan juga tidak akan tinggal diam. Orang yang available, orang yang tersedia hatinya untuk melayani dan menyembah Tuhan, Tuhan di masa-masa yang akan datang, Tuhan akan pakai double porsi. Katakan amin. Tuhan tidak pernah putus asa dengan kita, dan Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Yang menjadi jaminan masa depan kita adalah kebaikan, semua kebaikan Tuhan di masa yang lalu, kasih karunia Tuhan di masa yang lalu, berkat Tuhan di masa lalu, proteksi, penyertaan Tuhan di masa lalu. Itu yang akan menyertai kita, itu yang akan memproteksi kita. Tidak usah khawatir. Apa yang khawatir? Karena kekhawatiran itu lawannya iman. Di mana ada kekhawatiran, di mana ada cemas, di situ iman tidak akan bekerja. Di mana ada iman, di situ kekhawatiran tidak akan berkuasa lagi. Dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Ujung-ujungnya itu kita itu suruh hidup bergaul dengan firman, hidup bergaul intim dengan Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau sukses dan berhasil itu kuncinya satu: dengerin Tuhan ngomong dan lakukan. Simple. Yang jadi masalahnya kita lebih banyak dengerin suara siapa? Lebih banyak dengerin suara kita, lebih dengerin suara orang lain, lebih dengerin nasihat orang lain. Apalagi Bapak Ibu kalau sedang sakit nih hari ini, kena COVID nih. Ada orang ngomong nih tetangganya, minum air kelapa sembuh, padahal nggak tahu secara medis fungsinya apa. Minum ini sembuh, karena apa? Dipengaruhi oleh kata orang lain. Seringkali kita nih kalau terjepit itu seringkali lebih banyak dengerin kata orang lain. Tapi justru harusnya kalau Bapak Ibu terjepit hari ini, mengalami masalah kesesakan, bisnismu lagi babak belur, kondisimu lagi lemah, dokter vonis nggak ada pengharapan, keuanganmu kacau, apalagi keluargamu di ujung tanduk, dengarkan firman Tuhan. Tuhan sediakan masa depan yang penuh pengharapan, dan Tuhan belum pernah selesai. Kalau Tuhan selesai dengan hidupmu hari ini, kau sudah lewat. Selama hari ini kita bisa bernapas, menikmati hidup dan menikmati kehidupan yang ada, artinya Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan masih punya rencana yang besar. Bergaul dengan Tuhan. Arti kata bergaul dengan Tuhan itu artinya memiliki keintiman, memiliki kedekatan dengan Tuhan. Makanya saya bilang berkali-kali, kekristenan itu bukan ibadah. Ibadah itu hanya 2 jam. Mana mungkin kalau bilang ibadah itu menyenangkan? Ya memang ibadah. Kenapa kita ibadah hari Minggu? Karena selama dari Senin sampai Senin, kita udah Senin sampai Sabtu, kita ini udah kerja mati-matian, babak belur. Kita melakukan peperangan secara rohani di keluarga, di rumah tangga, di bisnis, di usaha. Dan hari Minggu seperti ini Bapak Ibu datang kepada Tuhan, memberikan korban yang terbaik untuk Tuhan. Kita rayakan kemenangan setiap hari Minggu, datang ke ibadah dan memberikan persembahan yang terbaik. Tetapi kehidupan kekristenan adalah sebenarnya itu real kekristenan, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Tidak hanya kudus saja, tidak hanya berkenan tapi sempurna. Kita harus didapati sempurna seperti apa yang Tuhan mau. Itu real ibadah kita adalah 24 jam sehari di luar gereja. Kita itu seperti apa kehidupannya? Waktu ngadapin aniaya, praktek mulutnya ngomong firman apa enggak? Waktu disakitin, waktu dituduh, waktu tidak ada pengharapan, waktu divonis dokter, waktu dites swab antigen positif COVID, apa reaksi? Bergantung sama Tuhan. Atau tambah cemas, atau tambah kacau. Reaksi kekristenan kita tuh menunjukkan iman kita tuh sampai seperti apa. Kalau mau lihat kekristenan kita yang sesungguhnya adalah ketika kita itu dianiaya, ditekan dan dihimpit, dijepit, masuk dalam lembah kekalaman dan kekurangan. Realita aslinya kita tuh keluar. Seperti apa? Membuktikan orang Kristen yang sungguh-sungguh.
Banyak orang Kristen nyembah di gereja, nah, angkat tangan, ingusnya sampai beler-beler, berbahasa rohnya sampai berbuih lidahnya sampai ketekuk-tekuk. Tapi ketika di luar gereja kelakuannya seperti setan, tidak mencerminkan Tuhan. Buat apa? Kekristenan kita harus real, realitas. Kehidupan kekristenan itu bisa dinikmatin orang lain. Istri kita bisa menikmatin Tuhan melalui hidup kita. Anak-anak kita bisa menikmatin Tuhan. Orang yang kita layani bisa menikmatin Tuhan. Serial manifestasi. Bukannya sekedar pintar ngomong dan pintar khotbah seperti saya. Saya pintar khotbah, tapi saya juga harus pintar menghidupin firman. Dan orang yang paling pertama kali protes bagaimana saya ini bisa menghidupin firman atau tidak adalah orang yang paling dekat saya, adalah istri saya sendiri. Dicek saja. Saya bilang kemarin, Hani, kamu cinta gak sama aku? Dia senyum-senyum saja. Saya tanya, banyak gak kelemahanku? Banyak banget katanya. Lebih banyak seperti bintang di langit ya? Iya. Enggak apa-apa. Tapi kebaikanku ada enggak? Dia senyum, ada. Satu seperti matahari ya? Iya. Ketika matahari itu bersinar, bintang itu akan lenyap semuanya. Saya bilang, dia ketawa-ketawa. Nah, tahu nggak Bapak Ibu, kebaikan kita tuh harus dilihat orang. Di serial kekristenan kita harus bisa dilihat orang, manifestasi di kehidupan nyata. Kalau kekristenan kita tidak bisa nikmatin orang sekitar kita, itu perlu dipertanyakan. Kita ini sungguh nyembah Tuhan apa tidak? Kita ini sungguh menjadi hamba Tuhan apa tidak? Orang yang paling dekat kita biasanya yang paling berani ngomong, paling berani komentar. Kalau Bapak Ibu, apalagi setelah khotbah kan, paling netizen juga komentar tuh di komentarnya, kolom komentar. Tapi orang yang paling berani komentar kita belak-belakan adalah orang yang dekat dengan kita. Itu adalah cermin. Kayak saya bilang, itu adalah polisi terbaik yang bisa meluruskan, bisa menegur, bisa menemplak saya itu. Dia bisa menegur saya, meluruskan saya adalah orang yang dekat saya. Siapa yang saya khotbahkan hari ini itu ditonton orang. Yang menonton siapa? Istri saya, keluarga saya. Benar nggak apa yang saya omongkan ini saya hidupin? Bapak Ibu juga sama kan? Kalau Bapak Ibu hanya pintar dengar firman Tuhan, tidak pintar melakukan, percuma saja. Hidupmu tidak akan dikuasai firman, dan hidupmu tidak akan memberikan dampak apa-apa pada dunia. Dan bagian terpenting adalah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tuh menaruh hati kita di hadapan Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita menaruh hati kita di hadapan Tuhan, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan izinkan membentuk yang di dalam ini, memproses. Karena semua masalah yang terjadi, himpitan, tekanan, atau kejadian apapun yang terjadi dalam hidup kita itu diizinkan Tuhan, tujuannya satu, mencabut segala sesuatu yang di dalam ini, mencabut yang di dalam ini, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita semakin disempurnakan, menjadi sama serupa dengan Kristus Yesus. Makanya saya bilang kekristenan adalah pikul salib sangkal diri setiap hari. Saya bisa ngomong berkat, tapi kebanyakan khotbah saya adalah pikul salib sangkal diri. Orang nggak suka ya terserah, mau dengerin. Itu bagian saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya bisa ngomong berkat. Setiap kali saya ngomong tentang keuangan, persembahan gereja itu pasti naik meledaknya double porsi. Tapi saya lebih banyak ngomong tentang kematian daging, pikul salib sangkal diri. Karena suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan tanpa terkecuali apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan itu di hadapan Tuhan. Tidak terkecuali. Hari ini Bapak Ibu bisa bersembunyi di balik segala sesuatu, bersembunyi di balik ibadahmu, bersembunyi di balik agamamu. Tetapi suatu hari kita akan terus terang di hadapan Tuhan, dan tidak akan ada satupun yang terluput. Bahkan even setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya pun akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu juga melakukan yang sama. Kita harus didapati menjadi orang itu yang di dalam itu bersih. Makanya orang kalau yang di dalam ini bersih, kuat, firmannya tuh kuat, kokoh, berakar. Dihancam gontangan, dihancam tekanan, dihancam himpitan, tidak akan goyah. Kan dia tahu, dia kenal siapa yang Tuhan, dia yang layani. Banyak orang Kristen memble, kenalnya Tuhan hanya di gereja doang. Hari-hari jarang berdoa. Karena berapa banyak orang Kristen yang ngerti firman. Sering kali saya ngobrol sama orang Kristen, ngerti firman satu ayat, dua ayat itu udah merasa jago seluruh dunia. Dan bisa menghakimi orang lain seenaknya sendiri. Apalagi netizen di Indonesia itu, terutama netizen Kristen itu, hati-hati, mulutmu suatu hari akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hati-hati komentar.
Saya udah ngomong ini selama seminggu ini lebih. Karena suatu hari kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita belajar firman tuh kasih manusia roh kita makan, supaya kita bertumbuh kuat di dalam Kristus. Semakin hari kita bertumbuh, semakin hari kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, dunia bisa menghadapi goncangan apapun, kita akan tetap tenang. Karena kita tahu kok, Tuhan tetap menyertai kita, tetap memproteksi kita. Zaman yang lalu Tuhan proteksi, Tuhan jagain. Hari ini pun Tuhan jagain dan proteksi. Kita perlu khawatir. Tapi orang yang enggak kenal Tuhan katanya pendeta aja. Disentil sedikit marah, tersinggung, pingin balas dendam, susah mengampuni, stres, jerit-jeritan, ngedumel, ngomel. Orang seperti ini adalah kriteria orang yang kenal Tuhannya hanya di ibadah doang. Hari-harinya tidak pernah belajar firman, tidak pernah berdoa, tidak pernah menyembah Tuhan. Dan belajar firman pun untuk menghakimi orang lain. Buat apa? Karena kekristenan kita berbicara tentang kehidupan yang diubahkan hari demi hari menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Amin.